Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muthaharoh. Saya dari kelas PAI 1B Universitas Kyai Haji Ruhyat Cipasung. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Tahsinul Qiraah wal Kitabah, yaitu yang bertema dengan Ghoroibul Quran. Ghoroibul Quran itu merupakan hal-hal yang aneh atau hal-hal yang unik yang hanya terdapat di dalam Al-Quran. Di sini saya akan menyampaikan 7 macam Ghoroibul Quran. Yang pertama yaitu ada imalah. Imalah merupakan mengucapkan suara fathah condong ke arah kasroh, sehingga suara fathah tersebut terdengar seperti huruf E. Imalah ini hanya terdapat di dalam Quran Surah Hud ayat 41, yaitu terdapat dalam kata majreha. Dalam penulisannya dituliskan majroha, tapi pengucapannya tidak dibaca majroha tetapi majreha karena di sana terdapat hukum imalah. Yang kedua yaitu ada ismam. Ismam ini hanya terdapat di dalam Quran Surah Yusuf ayat 11, yaitu terdapat dalam kata la ta'manna. La ta'manna ini tidak dibaca la ta'manna tetapi dibaca la ta'manna. Kenapa? Karena di dalam kata la ta'manna ini terdapat hukum ismam. Hukum ismam itu adalah memonyongkan dua bibir di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bahwa kata la ta'manna berasal dari kata la ta'manuna. Cara bacanya, saat di bagian nun tasydid monyongkan kedua bibir seperti ini, la ta'manna. Lanjut, yang ketiga yaitu tashil. Tashil ini terdapat dalam Quran Surah Fussilat ayat 44. Tashil ini merupakan meringankan suara hamzah yang kedua di kata a'a jamiyu. Kata a'a jamiyu ini tidak dibaca a'a jamiyu tetapi a'a jamiyu karena di dalamnya terdapat hukum tashil. Karena tashil ini hamzah yang pertama dibaca jelas a, hamzah yang kedua dibaca ringan yaitu a, jadi dibaca a jamiyu. Yang keempat yaitu saktah. Saktah ini merupakan seperti waqaf tetapi karena hampir sama seperti waqaf, tetapi saktah ini ketika kita berhenti tidak boleh mengambil napas. Intinya saktah ini kita harus berhenti tanpa mengambil napas selama 2 harakat. Saktah ini terdapat di dalam Quran Surah Yasin ayat 52, Quran Surah Al-Qiyamah ayat 27, Quran Surah Al-Kahfi ayat 1-2, dan Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Cara membacanya dalam Quran, contoh dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Yang kelima yaitu ada sin di atas sod. Sin di atas sod ini ketika kita yang kelima yaitu sin di atas sod. Ketika kita menemukan lafaz yang ada huruf shad tetapi di atasnya terdapat huruf sin, maka kita harus membacanya dengan huruf sin tersebut. Tetapi di dalam mushaf Madinah, kalau ada sin kecil di atas huruf shad, maka cara bacanya harus pakai sin. Tetapi kalau huruf sin kecil tersebut di bawah huruf shad, maka dibacanya boleh pakai sin, boleh pakai shad. Tetapi di mushaf Indonesia, sin kecil itu semuanya di atas huruf shad. Contohnya di dalam Quran Surah At-Tur ayat 37. Al-Musaytirun dibaca. Yang keenam yaitu sipir.
Sipir itu merupakan tanda bulat. Tanda bulat ini ada yang berbentuk bulat lonjong, ada juga yang berbentuk bulat sempurna. Yang berbulat lonjong dinamakan sipir mustatil, sementara yang berbulat sempurna dinamakan sipir mustadir. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Insan ayat 15-16. Di dalam ayat 15 terdapat sipir mustatil, sementara di dalam ayat 16 terdapat sipir mustadir. Cara bacanya yaitu jikalau diwasal tidak harus dibaca pendek. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Tetapi kita harus ingat jikalau sifir mustatil, jika kita mewakafkannya maka harus dibaca panjang selama 2 harakat. Sementara sifir mustadir ketika kita mewakafkannya harus mensukunkan huruf terakhirnya. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akwabin kanat qawarir. Yang terakhir yaitu ada naqal. Naqal itu merupakan memindahkan bunyi harokat yang hidup kepada harokat yang mati sebelumnya. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu dalam ayat bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Di dalam ayat tersebut terdapat kata bi'salismu. Kenapa dibaca bi'salismu, tidak bi'sal ismu? Karena di dalamnya terdapat hukum naqal. Hukum naqal ini merupakan dalam rangka untuk meringankan, untuk memudahkan. Jadi dibaca bi'salismu, bukan bi'salismu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang Gharaibul Quran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.